Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Nawar, guru pendidikan agama Islam di SDN Muncang, sekaligus mahasiswa PPG Darjab LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 5 dalam materi ibadah haji dan kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya seperti biasa, kalian berdoa dulu dipimpin sama ketua kelas ya. Belum belajar, mari kita berdoa sekali mulai. Anak-anak, hari ini sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak mau tanya dulu sama kalian. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Masuk semua berarti ya, 25 siswa masuk semua. Dan untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Ada yang tahu apa sih itu ibadah haji? Ada yang tahu? Kalau kurban ada yang tahu? Kalau hewan kurbannya ada yang tahu? Apa aja? Wow, ya betul. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Ya, sebelum itu Bapak akan jelaskan sedikit pengertian tentang ibadah haji dan kurban. Nah, perlu kalian ketahui yang namanya ibadah haji merupakan rukun Islam yang keberapa? 5. Rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau misalkan belum mampu gimana? Belum wajib atau tidak perlu dipaksakan, betul. Nah, perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji itu membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Salah satunya yaitu pengorbanan biaya, juga pengorbanan waktu, berikut juga dengan fisik. Ya, maka dari itu, kenapa ibadah haji wajib jika kita sudah mampu dari segi fisik, mental maupun finansial maupun biaya. Nah, sekarang yang Bapak mau tanyakan lagi, kira-kira kalau kita ibadah haji berangkatnya kemana? Ke Mekah. Mekah itu ada di mana sih? Arab Saudi. Betul, di negara Arab Saudi. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan sampaikan dulu terlebih dahulu sedikit materi tentang pengertian dari ibadah haji dan kurban. Ibadah haji menurut istilah, ibadah haji adalah seseorang menyapa atau ziarah ke tempat yang dinamakan dengan Baitullah atau Mekah. Ya. Datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah niat karena Allah. Itu yang dinamakan ibadah haji. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan ketaatan kita sebagai hamba kepada penciptanya. Begitu juga dengan kurban. Kurban itu hampir sama pengertiannya dengan ibadah haji. Namun bedanya, kalau kurban
itu menggunakan hewan yang bisa disembelih. Yang boleh disembelih dalam hukum Islam atau syariat Islam yaitu diantaranya unta bisa, terus apalagi sapi, bukan sapi, itu kerbau. Nah itu yang biasa dipakai untuk kurban. Namun sebelum itu Bapak akan sampaikan atau tampilkan dulu video pembelajaran terkait dengan ibadah haji dan kurban. Kalian perhatikan dengan seksama, nanti setelah ini kita akan adakan diskusi, kemudian tanya jawab, ya. Perhatikan dengan seksama. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Wah, apa ya itu ibadah haji? Ada yang pernah dengar? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan? Wah, banyak ya yang suka jalan-jalan. Nah, ibadah haji itu seperti perjalanan loh, tapi perjalanan yang istimewa. Ibadah haji adalah pergi ke kota Mekah di negara Arab Saudi. Di sana, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak kota Mekah itu di mana? Ada yang pernah lihat di peta? Nah, di kota Mekah itu ada sebuah bangunan yang sangat penting bagi umat Islam, namanya Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang dijadikan arah salat dan tempat umat Islam berkumpul saat haji. Jadi, kalau kita sholat di mana saja di dunia, kita menghadap ke arah Ka'bah. Warna Ka'bah hitam karena ditutup kain hitam yang disebut kiswa. Saat haji, orang-orang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Bisa teman-teman bilang bareng-bareng? Tawaf. Betul banget. Setelah tawaf, ada lagi loh namanya sa'i. Itu artinya berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali di antara 2 bukit kecil, namanya Safa dan Marwah. Kenapa ya kok bolak-balik? Ada yang bisa tebak? Dulu ada seorang ibu yang sangat sayang dengan anaknya, namanya Ibu Hajar. Waktu itu, Ibu Hajar mencari air untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi. Beliau berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah, lalu balik lagi sampai 7 kali. Nah, karena itu Allah suka sama semangat dan usaha Ibu Hajar. Kita pun disuruh ikut mencontohnya saat ibadah haji, tapi sambil berjalan santai. Habis itu ada ibadah wukuf di Padang Arafah. Di sana semua orang berdoa bersama-sama, minta ampunan dan kebaikan kepada Allah. Terus teman-teman tahu nggak? Setelah itu orang-orang juga melempar batu ke 3 tempat yang disebut jumrah. Ini menyibukkan untuk menjauhkan diri dari godaan setan. Keren ya? Siapa yang pengen ke Mekah? Haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup buat orang Islam yang mampu loh. Artinya, kalau sudah kuat, sehat, dan punya rezeki, kita wajib beribadah haji. Tapi, meskipun kita belum bisa ke sana sekarang, kita bisa berdoa supaya suatu hari nanti bisa ke sana ya. Ayo bareng-bareng kita bilang, ya Allah, semoga aku bisa pergi haji. Amin. Nah, itu dia teman-teman, cerita tentang ibadah haji. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sedikit sudah mengetahui apa itu ibadah haji. Ya. Kemudian nanti Bapak juga akan jelaskan poin per poin, satu demi satu, ibadah haji atau syarat haji, rukun haji, pengertian haji dan lain sebagainya. Berikut juga dengan ibadah kurban.
Dan perhatikan lagi ya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Bapak bahas dari pertemuan kita, yaitu tentang ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan hukumnya adalah wajib bagi setiap umat muslim yang mampu dari segi fisik, mental maupun finansial atau biaya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan pengertian ibadah haji. Menurut bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja, bermaksud atau mengunjungi. Sementara menurut syara, haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah. Baitullah itu artinya Ka'bah, ya. Ka'bah. Dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang telah ditentukan dan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Ini pengertian menurut hukum syara. Ya, haji itu menurut syara berarti mengunjungi atau menziarahi Baitullah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Pengertian dasarnya dari ibadah haji. Kemudian ada lagi, haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi umat muslim, terutama bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin. Pengertian dari mampu dalam ibadah haji yaitu mampu secara fisik dan finansial. Finansial itu biaya atau ongkos buat berangkat ke sananya. Karena bagaimanapun juga ibadah haji itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Ibadah haji memang membutuhkan banyak biaya dan aktivitas yang menuntut kekuatan fisik. Di sini juga memperterangkan hukum ibadah haji, yaitu hukumnya melaksanakan ibadah haji adalah wajib. Wajib pun itu bagi umat muslim yang mampu. Tapi kalau belum mampu, itu tidak diwajibkan. Ya, misalkan kalian fisiknya kuat, masih muda, mentalnya juga kuat, tidak gila, ya, tapi tidak punya biaya, nah itu belum wajib. Sebaliknya, biayanya sudah punya, ongkosnya sudah punya untuk berangkat haji, tapi kaliannya sakit, nah itu berarti belum wajib. Atau ada lagi, fisik kuat, biaya punya, tapi gila, itu juga sama, belum wajib. Sampai situ paham? Nah, kita lanjut. Nah, kemudian rukun haji itu ada. Nah, rukun haji artinya dari 6 kegiatan ini, saat kita melaksanakan ibadah haji itu semuanya harus dilakukan dan tidak boleh dilewat. Keenam ini. Sebenarnya banyak kegiatan ibadah haji yang sifatnya sunnah banyak. Nah, yang akan Bapak bahas, nanti juga akan Bapak bahas yang sunnahnya. Yang kita bahas pertama yaitu tentang rukun hajinya, atau yang wajibnya dulu. Kalian tidak akan sah menjadi seorang haji jika dari keenam ini tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah ihram. Dalam pikiran kalian, dalam benak kalian pasti ihram teh naon, atau ihram teh apa, ya, begitu. Ada yang tahu ihram itu apa? Ada yang tahu? Nanti Bapak jelaskan di slide selanjutnya ya. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kedua. Yang ketiga tawaf. Yang kedua ini kalian ada yang tahu nggak? Kalau tawaf tahu? Tawaf tahu nggak? Ya, yang muterin Ka'bah sebanyak 7 kali. Baik, ada yang tahu bagus. Alhamdulillah, sedikit tahu dari keenam ini. Ya, tawaf. Ada lagi sa'i. Belum pernah dengar. Nanti kita bahas. Yang kelima ada tahallul. Dan yang keenam adalah tahrim atau tertib. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ihram. Nah, pernah lihat gambarnya? Pernah? Pernah di mana?
di TV, di HP, di HP, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya ya. Nah, lihat ada gambar seorang atau satu keluarga yang sedang menggunakan pakaian ihram. Ini namanya pakaian ihram ya. Dan ihram itu punya arti atau punya pengertian, benar kan? Yang pertama, ihram adalah niat untuk memulai mengerjakan rangkaian ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Ini namanya pakaian ihram. Ini namanya pakaian ihram. Ya, bisa diperhatikan. Terus disertai dengan niat haji atau umroh di mikot. Mikot itu adalah tempat awal mula kita akan melaksanakan ibadah haji. Nah, dari situ kalian bersih-bersih badan dulu, bersih-bersih badan dulu, mandi dan lain sebagainya sampai kalian ambil wudhu, kemudian memakai pakaian ihram. Itu di mikot ya. Terus ini ada tata caranya juga. Kemudian juga ada larangannya. Yang pertama, lihat, bagi laki-laki pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih yang tidak dijahit. Lihat, bisa dilihat contohnya? Kelihatan gambarnya? Sedangkan bagi perempuan, pakaian ihram berupa pakaian yang menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ya. Nih, kalian bisa lihat contohnya juga seperti itu. Nanti tampak jika kalian ditakdirkan untuk bisa berangkat haji, berpakaian seperti ini. Kalau masih kecil sama seperti orang tuanya, mau laki-laki ataupun perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa, pakaiannya sama. Ya, paham? Yang ketiga, saat berihram ada beberapa larangan yang harus dipatuhi. Nah, ada juga larangannya, seperti tidak boleh memotong kuku dan rambut, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berburu binatang, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini saat mikot, saat ihram di mikot. Tapi kalau misalkan kalian belum memakai pakaian ihram, belum memulai kegiatan ibadah haji atau rangkaian ibadah haji, kalian boleh melakukan hal-hal ini. Makanya tadi Bapak bilang, sebelum kalian berihram, kalau kukunya panjang, potong dulu. Rambutnya panjang, dipotong dulu. Atau keramas dulu, mandi dulu, ambil wudhu dulu, baru memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, larangan yang tadi Bapak sebutkan itu tidak boleh dilakukan. Sampai sini paham? Lanjut. Ini ada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nanti Bapak akan kasih tugas pada kalian untuk membuatkan peta pelaksanaan ibadah haji. Kalian nanti per kelompok membuat peta pelaksanaan ibadah haji, tata cara ibadah haji dari A sampai Z. Nah, di sini ada Bapak sudah tampilkan di slide PowerPoint. Kalian tinggal lihat. Nanti juga di buku paket kalian ada. Kalian tinggal lihat di situ. Kemudian kalian buatkan perjalanan atau peta perjalanan ibadah haji. Ya, yang pertama yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu mikot. Ini ada gambarnya sini ya. Nah, ini. Ya, nanti kalian, Pak, boleh nggak gambarnya seperti ini? Silakan. Nanti kalian gambarkan di buku atau di kertas kosong, di kertas buku gambar atau di kertas karton. Yang ini bagus kertas karton ya. Hari ini kita akan lanjutkan ke diskusi. Ya, kita adakan diskusi sebanyak berapa orang? 25. Kita bagi sebanyak 5 kelompok. Ya, sebanyak 5 kelompok. Dari di sini 2 kelompok, di sini 1 kelompok, di sana 2 kelompok. Dibagi, ya. Sok, silakan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk membuat peta ibadah haji yang tadi sudah Bapak ajarkan. Tugas kalian setiap kelompok itu membuat peta ibadah haji dan nanti kalian presentasikan satu kelompok perwakilan satu orang aja maju ke depan. Paham? Satu orang saja nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil
proyek yang sudah kalian buat, yaitu peta ibadah haji. Ya, sudah paham kan tadi? Paham ya? Urutan ibadah haji dari A sampai Z-nya, dari mikot atau dari ihram sampai ke tawaf wada. Ya, paham ya? Dan sekarang Bapak bagikan dulu LKPD untuk diskusinya. Nanti setelah itu Bapak akan bagikan LKPD per siswa. Ya. Berikut juga penjelasan. Kalian tinggal membuat peta ibadah haji, urutan dari awal pelaksanaan sampai akhir. Sampai situ paham? Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah, presentasikan di depan satu kelompok diwakili oleh satu orang. Ya, silakan. Awal mula kita ibadah haji ngapain dulu di situ. Ini gambar yang tadi. Ini apa namanya? Peta ibadah haji mulai dari awal sampai akhir. Kita urutan dari awal sampai ke akhir pelaksanaan ibadah haji. Sudah selesai semuanya? Dah, waktunya juga sudah habis, sudah 10 menit berjalan. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bapak akan minta satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya untuk memaparkan tata cara atau peta ibadah haji, urutan dari 1 sampai terakhir. Ya. Bapak tunjuk aja langsung dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama dimulai mikot, 2 tawaf qudum, 3 sa'i safa dan marwah, 4 menuju ke Mina, 5 wukuf di Arafah, 6 bermalam di Muzdalifah dan mengambil kerikil, 7 lempar jumroh akobah, 8 menyembelih kurban, 9 mencukur rambut, 10 tawaf ibadah, 11 lempar jumroh al-bulan, 13 akobah, 12 tawaf wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 kira-kira sudah betul atau tidak? Betul. Urutannya seperti itu benar. Urutannya dari ihram di mikot sampai ke tawaf wada. Berarti ada 12, betul? Oke. Bagus. Oke, sekarang yang kedua, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 maju sini ke depan. Sudah selesai mempresentasikan dan ada beberapa hal yang mau Bapak sampaikan sebelum kita tutup materi kali ini. Yang pertama, kalian sudah paham apa itu ibadah haji? Sudah paham? Apa itu kurban? Sudah paham? Coba Bapak mau tanya, rukun ibadah haji ada berapa? Ada 6. Bagus. Yang pertama apa? enam. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahal atau mencukur rambut. Yang keenam, tertib. Alhamdulillah sudah paham semuanya.
Untuk materi kali ini alhamdulillah sudah selesai. Namun sebelum kita tutup dengan doa, ada LKPD yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu untuk evaluasi ya. Bapak nanti akan bagikan satu orang, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, kemudian setelah beres dikumpulkan kembali ke depan. Paham? Coba bagikan satu-satu ya. Diberi nama dulu, jangan lupa, kemudian tanggalnya. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai dikumpulkan per kelompok. Kumpulkan satu orang aja, perwakilan bagi kelompok. Nah, sudah selesai alhamdulillah. Untuk materi kali ini mengenai ibadah haji dan kurban alhamdulillah sudah kita selesaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin sama ketua kelas Pak Yus. Yang Bapak sebutkan nama kelompoknya boleh pulang duluan ya. Yang boleh pulang duluan kelompok 3, silakan pulang duluan. Peringkat kedua kelompok 1.